Halo sahabat kece, balik lagi dengan saya sekali Skoran di channel YouTube Profit Kece. Salam waras. Baik, pada video kali ini ingin saya share beberapa tips untuk mengatur jadwal belajar yang efektif ya. Dan saya pikir ini hal yang penting, dimana kita semua pengen jadi orang hebat, jadi orang pintar, tapi kita bingung mulai dari mana, bagaimana untuk melakukan atau bagaimana untuk mengikuti jejak-jejak orang hebat tersebut. Nah, ini yang kadang membuat kita bingung, ini yang kadang membuat kita hilang fokus ya. Kita selalu melihat orang hebat, orang hebat, orang hebat dalam hal ini. Ya tentu saja mereka tidak langsung seperti itu. Tetapi ada jalan yang mereka lalui, ada proses yang mereka lalui. Itu saya pikir ya beberapa tips ini mungkin ya ini merupakan tipsnya saya, dan ini merupakan tips yang selalu saya lakukan, dan saya pikir ini bisa untuk efektif untuk Anda semuanya. Itu maka dari itu sebelum saya share tips-tips ini untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, jangan lupa untuk berikan subscribe, like, komen, dan share video ini ke orang-orang terdekat Anda, keluarga, saudara, atau sobat Anda supaya mereka tidak ketinggalan informasi. Perlu Anda ketahui bahwa belajar merupakan aktivitas yang wajib dilakukan oleh semua orang, ya, terutama para pelajar. Itu. Nah, sebetulnya setiap orang dapat melakukan kegiatan belajar secara efektif, tetapi ya tidak semuanya dapat menguasai waktu dan cara belajar yang tepat. Padahal pengelolaan waktu belajar efektif dapat memudahkan Anda untuk menyerap hasil belajar secara lebih baik, ya, dan berbagai tugas bisa Anda selesaikan tepat waktu. Jika selama ini Anda masih sering merasa malas untuk belajar karena kurangnya kemampuan mengatur waktu jadwal belajar, maka Anda perlu untuk membuat jadwal waktu belajar yang efektif. Ya, saya pikir melalui jadwal tersebut, kegiatan belajar dapat diatur sesuai prioritas ya, dan menghindarkan Anda dari rasa stres. Nah, berikut beberapa tips sederhana supaya waktu belajar Anda lebih efektif ya, yang bisa diterapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Nah, supaya Anda terbiasa disiplin saat belajar, ya, tanpa adanya rasa tekanan, ya, sebaiknya Anda atur waktu belajar Anda secara lebih efektif. Ya, berikut ini beberapa tips mengatur waktu belajar yang lebih efektif, yang bisa diterapkan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Yang pertama, saya pikir penting membuat yang namanya jadwal kegiatan harian ya, atau daily activity. Untuk mengatur jadwal waktu belajar efektif, ya, bisa dilakukan dengan membuat jadwal kegiatan harian, di mana jadwal yang disusun secara tepat, ya, dapat membuat kegiatan Anda lebih terstruktur, lebih terorganisir, lebih tertata. Ya, nah, hal tersebut membuat kegiatan Anda lebih berarti, ya, dan berjalan secara lancar. Mulai dari Anda bangun tidur saat pagi hari sampai Anda kembali tidur saat malam hari. Upayakan Anda rutin dan disiplin untuk melakukan jadwal tersebut agar menjadi sebuah kebiasaan setiap hari. Yang kedua, mengontrol diri. Terkadang keinginan untuk belajar akan tertunda saat Anda mulai tergoda ya, untuk bermain game, untuk berselancar di sosial media Anda, atau diajak teman untuk jalan-jalan, atau hal-hal lain yang menyenangkan. Ya, sebetulnya kegiatan lain di luar dari aktivitas belajar tersebut ya dapat menghindarkan Anda dari rasa stres ya, atau dalam bahasa keren mereka bilang ya refreshing ya. Tetapi ya Anda jangan jadikan itu sebagai rutinitas ya, tetapi ada batasan-batasannya. Itu sebab jika itu dilakukan secara berlebihan dapat mengganggu jadwal belajar dan membuat Anda sulit untuk fokus saat belajar. Terlebih kegiatan lain tersebut tidak termasuk dalam prioritas jadwal harian Anda. Ya,
sehingga Anda harus mampu untuk mengontrol diri supaya waktu Anda tidak terbuang secara percuma. Yang ketiga, menentukan skala prioritas. Ini hal yang paling penting. Ya. Nah, dalam mengatur waktu belajar yang efektif, Anda sebaiknya harus memiliki skala prioritas. Ya, jadikanlah yang terpenting dalam peringkat paling atas dan harus dikerjakan terlebih dahulu. Jangan dibalik, ya. Ini melatih kita untuk konsisten, ya. Itu. Nah, berkaitan dengan belajar, maka Anda harus untuk menempatkan belajar pada skala prioritas sehingga Anda bisa terbiasa, ya, untuk mengutamakan belajar dibandingkan hal-hal lainnya. Yang keempat, hindari kebiasaan menunda pekerjaan. Ya. Kebiasaan menunda pekerjaan memang sering terjadi, ya. Dan saya yakin ini menjadi masalah bagi setiap orang, termasuk saya merasakan hal tersebut. Ya. Terlebih ketika Anda mempunyai lebih banyak waktu luang. Ya, padahal waktu luang tersebut ya bisa Anda gunakan untuk hal-hal lain yang lebih efektif, ya. Hal-hal lain yang lebih bermanfaat. Nah, kebanyakan orang yang suka menunda pekerjaan merupakan orang-orang yang kurang menyukai pekerjaan, ya, atau melakukannya secara terpaksa. Sebetulnya hal tersebut dapat disiasati, ya, dengan membiasakan mencicil tugas-tugas yang harus diselesaikan. Saya pikir kita harus memaksa diri kita untuk melakukan pekerjaan tersebut, walaupun hanya 10 menit dalam sehari. Ya, tapi ya pastikan semakin hari Anda menambah prioritas belajar tersebut, ya, menjadi lebih banyak, gitu. Nah, dengan demikian alam bawah sadar kita, ya, alam bawah sadar Anda mulai terbiasa untuk belajar serta mengerjakan tugas yang selama ini kurang disukai. Gitu. Yang terakhir, disiplin dan konsisten. Upayakan selalu disiplin serta konsisten pada aturan, ya, serta jadwal waktu belajar efektif yang sudah dibuat. Dan pastikan Anda tidak untuk melanggarnya walaupun hanya 1 kali. Ya, sebab sekali Anda melanggar, Anda akan menjadikan hal tersebut sebagai sebuah kewajaran. Akan diulang dan itu kan menjadi kebiasaan. Ya, bila perlu ya buatkan sanksi atau kesepakatan bagi diri Anda sendiri. Anda dapat menerapkan hukuman tersebut, ya, dengan mengganti waktu belajar Anda menjadi 2 kali lipat. Ya, hari ini Anda tidak melakukan itu, besok Anda harus melakukannya berkali lipat, melakukannya 2 kali lipat. Itu. Atau bisa berupa sanksi lainnya, ya. Nah, agar sanksi ini bisa diaplikasikan dengan baik, tentu Anda tidak bisa sendirian. Anda bisa minta bantuan orang tua Anda, teman, sahabat, atau siapapun untuk membantu Anda, untuk mengingatkan Anda, supaya Anda selalu ingat, supaya Anda selalu merasa bersalah untuk melakukan hal tersebut, agar Anda tidak merasa terbiasa atau merasa tidak ada yang mengontrol, tidak ada yang marah. Jadi Anda ya terserah Anda untuk melakukannya setiap hari. Itu. Jadi itu beberapa tips, dan saya pikir itulah yang ingin saya share untuk Anda semuanya. Tentu saja ya itu tips yang selalu saya gunakan, walaupun kebanyakan gagal, ya. Saya berusaha keras dan saya masih terus berupaya, dan saya pikir tidak ada salahnya jika saya share untuk Anda, karena itu tadi, ini menjadi hal paling penting, melatih kita untuk bagaimana disiplin, melatih kita untuk konsisten, melatih kita untuk bagaimana memilah dan memilih. Bekerja jangan dipaksa, ya, bekerja jangan terpaksa, tapi bekerja karena Anda minat Anda sendiri, karena basic Anda sendiri. Jadi
penting untuk melatih diri. Jadi ibarat telur, ketika pecah dari luar tidak ada kehidupan. Ya, tetapi jika telur itu pecah dari dalam, itu berarti ada tandanya ada kehidupan. Artinya apa? Semua kesuksesan Anda, semua keberhasilan Anda itu kembali kepada diri Anda. Orang lain sekedar berbicara, orang lain sekedar memberi masukan, orang lain sekedar memberi nasihat. Tetapi Anda yang menentukan kemana Anda akan pergi. Ya. Kemana Anda akan pergi dan jadi apa Anda di kemudian hari. Kembali kepada diri Anda. Begitu. Untuk itu jika Anda ingin sukses, selalu mengagumi orang-orang hebat di luar sana, ya mereka tidak langsung seperti itu, tidak langsung lahir jadi orang hebat. Tetapi banyak rintangan, tantangan yang mereka latih, mereka lewati. Ya, dan saya pikir mereka pernah ada di posisi kita. Mereka pernah mengalami masalah-masalah seperti ini. Nah, tetapi kembali kepada dirinya, ya. Dia kalau hanya sekedar mendengar nasihat orang lain, hanya sekedar mengikuti orang lain dan menganggap bahwa orang lain itu selalu benar, dia tidak akan pernah jadi apa-apa. Ya. Karena itu tadi, orang lain yang memberikan dia masukan. Jadi dia tidak punya prinsip, dia tidak punya pandangan, dia tidak punya pegangan, dia tidak berdiri di atas kakinya sendiri. Ini ancaman terberat. Gitu. Makanya develop apa yang menjadi basic Anda, gali potensi Anda, gantungkan cita-cita Anda setinggi langit, dan ketahui jalan menuju impian Anda tersebut. Mulai hari ini Anda cicil satu persatu, sedikit demi sedikit, untuk mencapai kesuksesan tersebut. Jadi saya pesan lagi untuk Anda semuanya, hari terus berganti hari, jam terus berjalan, perkembangan zaman terus silih berganti, tantangan demi tantangan diperhadapkan kepada kita. Hari ini kita santai-santai, orang lain lagi serius belajar. Di kemudian hari kita dipertemukan dalam satu ruang kerja. Kalau kita tidak bisa berbuat apa-apa, apa yang mau kita andalkan? Yang ada ya penyesalan, karena kita tidak belajar dari sekarang, kita tidak mempersiapkan diri dari sekarang. Ya. Untuk itu, jangan sia-siakan waktu Anda, manfaatkan waktu Anda dengan baik, isilah waktu Anda dengan hal-hal yang positif. Saya pikir demikian saja yang bisa saya share untuk Anda semuanya. Semoga video ini bermanfaat. Dan saya ingatkan kembali untuk Anda yang baru bergabung di channel YouTube ini, untuk jangan lupa untuk subscribe channel YouTube ini, like, share, dan silahkan berikan komentar ya. Saya pikir demikian saja. Terima kasih. Salam waras.